Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemegang Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan yang seperti ini yang bisa mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera, yang mana seperti yang kita ketahui untuk Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu Merah Putih ini jika beruntung bisa terisi bantuan sosial tunai seperti PKH contohnya atau BPNT program sembako. Tapi ini ada tapinya ya. Yang saya maksud di sini adalah pemegang Kartu Indonesia Sehat yang mana yurannya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat alias gratis ya. Bukan yang yurannya itu dibayarkan secara mandiri atau dibayarkan oleh perusahaan tempat Anda kerja. Jadi yang saya maksud di sini adalah pemegang KIS peserta PBIJK atau penerima bantuan yuran yang mana untuk yuran per bulannya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk pemegang Kartu Indonesia Sehat yang mana yurannya ini dibayarkan oleh pusat, sebenarnya dia adalah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, sehingga ia berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial plus bisa mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera Merah Putih seperti ini. Apabila orang tersebut atau pemegang Kartu Indonesia Sehat tersebut ini memenuhi kriteria atau masuk di dalam kriteria layak untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera ini. Jadi bagi yang ingin tahu syarat-syaratnya atau kriteria-kriteria masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat yang bisa mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera seperti ini, pastikan nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media Anda punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang terupdate di channel ini. Oke, jadi di sini kita harus sepakat terlebih dahulu ya bahwa tidak semua pemegang Kartu Indonesia Sehat itu bisa mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera alias KKS program bantuan sosial ya. Tapi hanya penerima Kartu Indonesia Sehat yang terdaftar di dalam PBIJK, karena untuk kepesertaan Kartu Indonesia Sehat ini ada berbagai macam, yang mana yang pertama yaitu bukan penerima bantuan iuran atau PBI. Oke, jadi di sini kita akan fokus untuk membahas bagi penerima Kartu Indonesia Sehat yang PBIJK, yang mana iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau Kartu Indonesia Sehat Merah Putih gratis seperti ini. Selanjutnya, jika Bapak Ibu adalah pemegang Kartu Indonesia Sehat yang gratis alias PBIJK, maka tidak semuanya penerima Kartu Indonesia Sehat gratis ini bisa mendapatkan bantuan sosial juga atau Kartu Keluarga Sejahtera. Karena ini ada kriterianya juga yang bisa mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT program sembako dan juga BLT lainnya. Seperti yang diatur di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin. Di dalam surat tersebut di sana dijelaskan di bagian kedua bahwa kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari. Selanjutnya yang dituangkan di dalam diktum ketiga yaitu dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Tapi di sini perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Yang dimaksud tidak memiliki tempat tinggal sehari-hari ini yaitu sama seperti homeless atau seperti yang tinggal di jalanannya atau selama ini tidurnya hanya berteduh di kolong jembatan misalnya, atau hanya membuat rumah-rumah dari kardus. Nah, yang dimaksud itu adalah yang tidak memiliki tempat berteduh sehari-hari yang seperti ini, bukan yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal atau tempat berteduh sehari-hari yang pribadi. Dia memang tidak memiliki rumah pribadi, tapi dia bisa ngontrak rumah yang seharga di atas 1 jutaan per bulan. Nah, bukan yang seperti itu yang dimaksud. Selanjutnya, kriteria yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera yang bisa rutin terisi bantuan sosial, yaitu di sini juga dijelaskan di dalam diktum keempat, bahwa dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, maka akan dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria yang meliputi beberapa variabel seperti berikut. Yang pertama, kepala keluarga atau pengurus kepala keluarganya yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan. Dan yang kedua,
Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir? Contohnya, di dalam 1 tahun terakhir itu ada di mana suatu hari ia khawatir tidak bisa makan karena tidak memiliki uang sama sekali atau tidak memiliki stok makanan sama sekali di rumahnya. Yang ketiga, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar daripada setengah total pengeluaran lainnya. Dan yang keempat, tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir. Semuanya pengeluarannya itu dikhususkan hanya untuk kebutuhan pokok seperti makanan. Boro-boro mau beli pakaian, mau beli baju baru, skincarean untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja atau makanan pokok sehari-hari kadang kesulitan. Nah, selanjutnya di sini yaitu tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah atau plesteran. Dan yang keenam, tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu atau kawat atau papan kayu atau terpal atau kardus, dan juga temboknya tanpa diplester atau menggunakan rumbia atau hanya menggunakan seng. Selanjutnya di poin yang ketujuh yaitu tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas atau sumber penerangannya berasal dari listrik dengan daya 450 ampere atau bahkan tidak memiliki penerangan dari listrik sama sekali. Nah, kriteria yang seperti inilah pemegang kartu Indonesia Sehat yang memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan tadi itu dianggap layak untuk menerima kartu keluarga sejahtera atau bantuan sosial seperti PKH, program keluarga harapan, atau BPNT, program sembako. Nah, biasanya kalau ada penambahan secara otomatis atau kuota penambahan, maka otomatis pemegang kartu Indonesia Sehat yang memenuhi syarat ini akan jadi peserta PKH maupun BPNT program sembako. Baiklah, itu saja informasi dari saya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan buat yang lainnya yang merasa layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat tapi belum mendapatkan kartu Indonesia Sehat khususnya dan juga bantuan-bantuan sosial lainnya, maka Anda dapat mendaftarkan diri Anda agar bisa masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat dengan DTKS dengan cara bisa mendaftarkan diri langsung, mendatangi kantor desa atau kelurahan tempat Anda tinggal, minta didaftarkan agar bisa masuk ke dalam DTKS, dan biasanya apabila memenuhi syarat maka Anda bisa terdaftar di dalam DTKS. Dan cara yang kedua yaitu Anda dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang mana aplikasi ini bisa di-download melalui Web Store atau Play Store dan bisa mendaftarkan diri secara mandiri di sana. Oke, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.